Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelompok sosial, khususnya pada materi hakikat dan faktor pembentuk kelompok sosial. Langsung saja kita mulai belajarnya. Apa yang mendasari adanya kelompok sosial? Pertama, gregariousness, yaitu sebuah bentuk naluri atau dorongan, keinginan, dan juga sikap manusia untuk selalu hidup berbaur dengan individu lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, penyebab pertama atau dasar pertama kelompok sosial itu atau dasar orang untuk berkelompok itu adalah pertama adanya istilah gregariousness atau naluri manusia untuk berbaur dengan masyarakat atau individu lain. Yang kedua, manusia sebagai homo socius, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, disebut juga dengan makhluk sosial. Yang ketiga, zoon politikan adalah sebuah sebutan makhluk sosial oleh Aristoteles yang berarti makhluk yang berkelompok. Jadi ada tiga dasar orang berkelompok, yaitu pertama naluri gregariousness, kedua manusia sebagai homo socius, ketiga dasar manusia yaitu zoon politikan. Yang sebenarnya zoon politikan itu hampir sama dengan homo socius, cuma Aristoteles memberikan istilah zoon politikan. Jadi ada tiga dasar itu ya manusia berkelompok, yang mendasari manusia berkelompok. Karena manusia nggak mungkin bisa hidup sendiri, ya makanya perlu berkelompok. Kelompok paling utama mungkin ya keluarga itu ya, itu bagian dari kelompok sosial di masyarakat. Kemudian apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Saya ambilkan dua definisi dari tokoh, pertama Paul B. Horton dan Chester Elhan. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya saling berinteraksi. Menurut Suryanto Sukanto, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Kesimpulannya dari dua pendapat ini bisa kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah kesatuan atau himpunan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Jadi di sini ada himpunan, ini kata kuncinya, ada himpunan, kemudian saling berinteraksi, kemudian memiliki kesadaran sebagai satu ikatan. Ada kesatuan atau himpunan, saling berinteraksi, dan punya kesadaran sebagai satu ikatan. Oke, lanjut. Syarat kelompok sosial. Menurut Narwoko, terdapat kesadaran bahwa setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial. Ada kesadaran bahwa individu itu bagian dari kesatuan sosial. Ada kesadaran di situ. Dia tidak berdiri sendiri, tapi dia menganggap dirinya bagian dari suatu kelompok gitu. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara individu yang tergabung dalam kelompok sosial. Jadi ada hubungan interaksi timbal balik, tidak sekedar ikut saja, tetapi tidak ada imbal baliknya. Jadi di situ ketika ada hubungan timbal balik, maka dapat dikategorikan dalam syarat kelompok sosial yang kedua. Yang ketiga, bersistem dan berproses. Kelompok itu bersistem, ada sistemnya, ada cara terbentuknya. Berproses, kelompok sosial itu bisa berubah, bisa berkembang, itu berproses. Kemudian adanya faktor-faktor yang sama seperti latar belakang, tujuan, nasib, dan ideologi. Mereka berkelompok itu punya latar belakang, misalkan latar belakang ekonomi, latar belakang hobi, latar belakang cita-cita atau tujuan yang sama, itu bisa menjadi syarat kelompok sosial atau ideologi yang sama. Seperti partai politik itu mereka berkelompok karena punya ideologi yang sama gitu. Yang kelima, berstruktur, jadi ada tatanannya. Jadi mulai dari mungkin ketua, sekretaris sampai dengan anggota, berkaidah atau punya manfaat. Berkaidah yaitu ya punya manfaat atau
ada kaidah, ada aturan ya, ada aturan di situ. Dan mempunyai pola perilaku karena setiap kelompok itu punya pola perilaku yang khas. Katakanlah kalau kita temui ada kelompok komunitas Vespa, ada kelompok komunitas King, itu kan pasti punya pola perilaku yang beda gitu. Lanjut, apa ciri-ciri kelompok sosial? Adanya dorongan yang sama antara individu yang satu dengan yang lain. Adanya akibat dari interaksi yang berlainan terhadap individu yang satu dengan yang lain. Kemudian adanya pembentukan struktur kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan dan kedudukan masing-masing. Dalam struktur kelompok itu ada kedudukan, ada peran. Misalkan ketua apa perannya, sekretaris apa perannya. Nah itu kemudian eh, yang lain sebagainya ya. Pasti di situ ada kedudukan dan dia memiliki peran masing-masing. Adanya norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok. Norma itu aturan. Dalam kelompok pasti ada aturan untuk mengatur tingkah laku suatu kelompok. Adanya pergerakan yang dinamik atau pergerakan yang berubah-ubah. Jadi kelompok itu tidak stagnan, tidak tetap, bisa berkembang gitu. Kemudian berlangsung suatu kepentingan. Jadi ada unsur kepentingan di dalam kelompok situ. Entah itu minimal kepentingan hobi yang sama, itu juga kepentingan ya. Kemudian faktor pembentuk kelompok sosial apa saja ya? Faktor pembentuk kelompok sosial. Pertama, adanya persamaan kepentingan atau common interest. Contohnya kelompok serikat pekerja. Mereka terbentuk kelompok sosial karena adanya kepentingan yang sama untuk mendapat upah yang layak. Maka dia buat kelompok pekerja. Adanya kesamaan keturunan atau common ancestry, yaitu contohnya paguyuban suku Jawa misalkan. Mereka membentuk kelompok sosial karena meyakini berasal dari keturunan yang sama. Adanya kesamaan daerah asal. Misalkan di Tuban atau di Tuban itu ada mahasiswa ya yang mungkin mahasiswa di UNESA Surabaya, mereka bentuk Imaro UNESA. Imaro itu ikatan mahasiswa Ronggolawe ya. Mereka ini terbentuk karena memiliki kesamaan daerah asal. Meskipun dia tinggal di Surabaya, kuliah di Surabaya, tapi dia membentuk namanya Imaro, Ikatan Mahasiswa Ronggolawe. Ini disebut juga dengan kelompok yang terbentuk karena kesamaan daerah asal. Kemudian terakhir adanya kesamaan tempat tinggal. Kita bisa berkelompok karena ada tempat tinggal yang sama, satu komplek, RW misalkan. Mereka berkelompok karena berada pada tempat tinggal yang sama. Oke. Kemudian faktor pendorong kelompok sosial. Kalau tadi ada faktor pembentuk, sekarang faktor pendorongnya. Adanya dorongan untuk mempertahankan hidup, adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Tiga dorongan inilah yang kemudian menjadi faktor terbentuknya kelompok sosial. Jadi misalkan di dalam pekerjaan kan juga perlu namanya efisiensi. Mungkin semakin kalau satu pekerjaan yang berat dilakukan sendiri kan nggak mungkin. Maka untuk mempercepat waktu juga untuk tepat guna maka perlu membentuk kelompok biar tujuannya tercapai. Oke, itu faktor pendorong kelompok sosial. Ya, sekian dari penjelasan mengenai definisi kelompok sosial, faktor pembentuk dan faktor pendorong. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, sehat, kemudian semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.